Ini mungkin sambil saya record ya. Jadi untuk instalasinya, maka pertama kali kita harus bikin dulu filenya. Bikin virtual mesinnya dulu. Bisa diklik di file, new virtual machine. Ini pilih yang tipikal. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus ini dicari. Tadi semuanya sudah ada, sudah dikopikan semua. Bagi tampilan yang sudah seperti ini, silakan bisa langsung diklik browse untuk mencari ISO-nya. Diklik browse. Terus nanti kamu masuk ke dalam dokumen. Ya, di dokumen. Di situ ada Bagas 31 Windows 10 Pro. Udah? Oke, setelah itu diklik open. Atau klik 2 kali juga bisa. Nanti pastikan di bagian sini, karena kita mau install Windows, maka ISO yang dimasukkan juga Windows. Caranya kamu tinggal klik aja di sini, terus kamu baca di sini ada tulisannya kok. Diklik. Setelah itu, jika sudah pasti bahwa itu adalah Windows 10, maka tinggal klik next lagi. Nah, ini untuk virtual machine name atau nama dari virtual mesinnya. Silakan buat namanya menjadi nama masing-masing. Spasi Windows 10. Nama spasi Windows 10. Nah, ini adalah lokasi untuk penyimpanan si virtual mesinnya. Ya, ini biarkan saja. Biar nanti dia disimpan langsung di dalam virtual machine yang memang sudah diarahkan oleh VMware ya. Ini jika sudah, tinggal klik next lagi. Ini karena dia minimal untuk storage di Windows 10 itu adalah 20 GB. Dan VMware ini menyarankan storage-nya adalah 60 GB. Nah, kita ikuti saja. Ini bisa kita ubah ya, mau kita pakai 100, pakai 20. Ini sesuai dengan storage yang kita punya. Kalau misalkan storage yang kita punya cuman sisanya hanya 8 GB, nanti nggak akan bisa keinstall. Nah, cara ceknya bisa kamu cek aja langsung di sini. Ini juga kelihatan kalau dari sini. Dicek storage di sistemnya, di data C-nya. Ini free-nya 63. Kalau misalkan saya install 60, ini masih terlalu keberatan. Ya. Jadi pastikan jangan sampai melebihi batas dari sini nih. Batas minimal storage free-nya. Di sini cuma 63,3 GB. Karena nanti dia juga akan makan storage di sini. Nah, saya akan coba menggunakan 50 GB. Rata-rata ada yang berapa? 40-an. Ya kalau 40 buat ada yang 60, ada yang 40-an ya? Oke. Bagi yang 40, silakan yang 41 silakan boleh dipakai 40. Bagi yang 30-an, karena memang batas pinnya cuma 20, pakai yang 35, coba 35 GB. Karena kita nggak akan banyak install apa-apa, cuma install Windows-nya aja. Yang 40 aja. 25 doang. Kamu 8 doang free-nya. Pada penuh sih. Perasaan coba yang di bawah 10 GB angkat tangan. Cuman Leli doang ya? Ini perasaan baru dipakai 3 bulan. Belum 3 bulan. Udah gini aja ya. Bagi yang 40 silakan pakai 40, nggak apa-apa. 40 itu akan kepake nantinya kalau sebenarnya nanti kepakainya itu sesuai dengan pada saat kita install di di VMware-nya. Kalau kita tambah install aplikasi lain nanti dia nambah lagi untuk storage-nya. Jadi bagi yang 30 pakai 30 aja, 30 GB. 11. Wah, kecil-kecil ya. Coba kalau yang di data C-nya kecil, cek di data D-nya.
Nih data, kalau saya nggak ada data D-nya. Data D-nya berapa? Data D-nya juga sedikit. Oh, pakai data C aja berarti. Leli, lagi dihapusin. Ke D. Kamu tadi yang 11 mana? Kamu C-nya 11. Oke, lihat ini cara memindahkan penyimpanannya. Ini bisa back lagi. Nah, pada bagian location, nih di location ini kamu bisa klik browse. Terus kalau data D-nya yang kosong, silakan kamu klik yang data D aja. Ya, klik yang data D. Misalkan saya contoh ini data D ya. Misalkan nih saya klik dokumen itu data D. Nah, silakan kamu bisa buat folder baru. Di sini ada new. Dengan cara kamu klik kanan di sembarang. Nih, klik kanan. Misal di sini ya, klik kanan, terus new folder. Sudah? Kalau sudah, silakan buat misalkan namanya VM Erian. Ini bagi yang ini ya. Mana nih VM-nya tadi? Ini semisal ini ya, saya sudah bikin VM Erian. Lalu kamu klik aja di situ, klik foldernya. Setelah itu klik OK. Maka nanti di sini pun juga dia akan mengarahkan ke dalam VM Erian. Jadi nanti akan disimpan di sana. Ya. Setelah itu klik next. Nah, ini kita buat 50 GB bagi yang masih free di atas 60. Saya tuh klik next lagi. Udah sampai sini semua? Ya, yang di sini kita customize dulu. Kita akan buat memorinya menjadi 8 GB, menjadi 4 GB. Biar proses instalasinya cepat. Karena kalau 2 GB agak lumayan sedikit lambat. Caranya kamu klik customize hardware. Lalu di sini boleh langsung ditulis. Untuk 4 GB itu adalah 4096 1024 kali 4. Lalu klik OK. Klik close nih. Klik close. Lalu pastikan sudah sesuai semuanya. Hard disk tadi sudah diatur. Memorinya sudah 4 GB. Ini network adapternya biarkan NAT saja. Dan other device-nya juga dibiarkan saja. Jadi kita hanya atur dari segi storage, hard disk dan juga dari RAM-nya atau memorinya. Jika sudah, bisa tekan finish. Nah, kalau misalkan nih lihat di sini ada tulisan power on this virtual machine after creation. Jadi kalau misalkan kamu unchecklist, nanti dia nggak akan langsung memulai virtual mesinnya. Tapi kalau di checklist seperti ini, dia nanti akan langsung dijalankan si virtual mesinnya. Nah, kita checklist aja nggak apa-apa. Nah, ini sedang proses pembuatan virtual hard disk-nya nih. Kita tunggu sampai dengan selesai. Ada yang terhambat di sini? Kenapa? Coba klik power on.
Ya, bagi yang tadi bermasalah, karena saya buat ini ya, buat apa namanya videonya, nanti mungkin bisa diikuti video. Jadi sekarang sambil mengikuti saya dulu. Jadi sambil diikuti dulu, nanti pada saat tadi kan kita ada latihan juga ya. Nanti latihan kamu bisa sambil lihat videonya, video instalasinya, dan mudah-mudahan nanti setelah pas latihan sudah bisa digunakan si VM-nya yang bermasalah tadi. Oke, saya restart dulu. Ada yang tampilannya tulisannya adalah timeout, ada ya? Ada nggak yang tulisannya kayak gini nih? Nih, tulisannya seperti ini. Ada yang seperti ini? Ada ya? Nah, bagi yang seperti ini, ya, bagi yang seperti ini, silakan kamu lakukan restart dengan cara klik di sini nih, bagian sini, bagian powernya. Setelah itu klik restart GUES. Nah, setelah itu diklik restart, dan pada saat tampilan VMware ini kamu, jadi pada saat ada tampilan VMware tadi, kamu klik di bagian VM-nya, ya, diklik bagian VM-nya. Habis itu kamu ketik sembarang aja. Jadi dia untuk membaca USB dari keyboard dan juga si mouse-nya. Ini saya ulangi ya. Diklik sini, terus restart. Nah, itu udah. Oke, sip, langsung aja berarti. Oke, di sini tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal pada saat instalasi Windows. Ini Windows 10, Windows 11 juga sama seperti ini. Jadi untuk instalasinya, yang pertama yang dilakukan adalah kita akan mengatur yang pertama dari bahasanya. Di sini ada language to install, berarti bahasa yang digunakan pada saat proses instalasi. Ini bisa kita pilih. Cuma di sini cuma ada pilihan English United States doang. Terus di sini ada time and currency format. Ini untuk format waktunya. Ini silakan kamu klik, lalu cari Indonesia. Yuk, cari Indonesia. Nih, saya sudah ketemu Indonesia. Mana tadi? Nah, nih ya. Yang bagian time and currency format itu pilih yang Indonesia. Sudah? Ini dipilih Indonesia. Jika sudah, di sini juga ada keyboard atau input metodenya. Keyboard itu beda-beda sebenarnya, ya. Saya pernah nemu ada laptop keyboardnya itu nggak sesuai dengan yang ada yang sekarang kita gunakan. Jadi standar yang biasa kita gunakan itu loh, metodenya adalah dari US. Jadi pilih yang US aja. Karena ada beberapa yang keyboard, kalau misalkan kamu nggak pilih yang US, nanti walaupun di sini QWERTY, nanti key itu bisa jadi bukan key. Ya, saya pernah nemuin itu di. Jadi kalau kita kan biasanya QWERTY ya, si keyboardnya. Nah, ada yang lain juga. Jadi ini untuk keyboardnya pilih yang US saja. Jadi bahasa instalasinya adalah bahasa Inggris, format waktunya adalah Indonesia. Terus untuk keyboard dan inputnya adalah US. Setelah itu klik next, maka tampil seperti ini. Lalu klik install now. Ini sedang melakukan proses instalasi. Nah, ini kalau kamu punya produk key-nya, maka nanti tinggal kamu kopikan ke sini atau kamu bisa ketik di sini. Ini biasanya kalau kamu beli lisensinya nanti bisa punya produk key-nya. Karena kita nggak punya, kamu klik yang I don't have a product key. Kita klik. Nih, ditunggu dulu. Terus ini ada beberapa hal yang perlu dibaca, tapi saya jarang baca sih memang. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan di sini. Ya. Ini boleh dibaca, boleh enggak juga.
Kita langsung aja, I accept the license terms. Ini ada mengenai lisensi, ada aturan-aturannya di sini. Kamu klik saja di sini nih, di pojok kiri sini, I accept the license terms. Setelah itu, next. Ini ada dua pilihan, ada upgrade dan juga ada custom. Kalau upgrade itu biasanya digunakan pada saat kamu ingin mengupgrade dari Windows-nya, misalkan dari Windows 8 pengen Windows 10. Biasanya nanti dia menggunakan upgrade dan nantinya dia akan tetap menyimpan file yang ada. Jadi kalau kamu ada banyak file penting di sana dia nggak akan kehapus. Tapi kalau kamu menggunakan yang custom, dia akan melakukan install secara benar-benar mulai dari awal lagi. Ya, jadi yang sebelumnya nanti bisa akan kehapus ya data dari sistemnya. Jadi karena kita pertama kali untuk melakukan instalasi, maka pilihlah yang custom. Nah, kalau kita pilih yang custom, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita akan membagi partisi dari storage-nya. Untuk membuat partisi, biasanya kita akan buat dua partisi. Yang pertama untuk sistem, dan yang kedua itu untuk data-data yang lainnya, untuk file-file yang lainnya. Ini saya akan tunjukkan aja bagaimana caranya, karena storage-nya memang nggak cukup. Jadi saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Kalau kita pengen buat menjadi dua storage, ini kan masih tulisannya unallocated space, berarti belum dialokasikan nih untuk kapasitas 50 GB-nya. Nah, kita akan alokasikan, misalkan 30 GB itu untuk sistemnya. Maka tinggal kamu klik di sini, drive 0-nya kamu klik, lalu klik new. Lalu size-nya ubah menjadi 30 GB atau sesuai dengan kebutuhan. Berarti tinggal kamu kalikan saja 30 kali 1024 itu berapa. Biar cepat kita pilih yang langsung 30.000 aja. 30.000. Nih, kalau kamu klik apply, maka dia nanti akan membuat partisi baru. Nih, ada partisi 3, 29,2. Karena tadi saya buatnya 30.000. Lalu sisanya di sini ada drive 0 unallocated space, ini masih belum dialokasikan. Nah, kita akan alokasikan drive ini untuk partisi keempat atau partisi untuk data yang lain. Tinggal kamu klik aja yang bagian unallocated space ini. Setelah itu klik new. Ini tinggal kamu apply. Nah, maka di sini sudah ada dua partisi. Pada saat kamu ingin melanjutkan instalasi, pastikan posisinya itu ada di partition ketiga. Kenapa? Karena tadi kita alokasikan partisi 3 ini untuk sistem. Karena kalau kita klik di bagian partisi 4, nanti sistemnya akan terinstall di partisi 4. Ya, jadi untuk pemilihannya jadi dipilih ke partition ketiga karena nanti kita akan install bagian sistem. Ini bagi yang tadi cuma 30 GB, silakan langsung buat seperti ini saja. Ini kita akan delete dulu. Ya, kita akan delete dulu semuanya. Sampai cuman ada satu unallocated space. Ini ya. Kalau cuman satu partisi saja, tinggal kamu klik new saja langsung. New, setelah itu langsung apply. Oke. Maka nanti cuman hanya ada satu partisi untuk sistem saja. Oke. Setelah itu kita lanjutkan. Bagi yang 60 GB, ada yang 60 GB ke atas atau 50 GB di storage-nya. Oke, bagi yang 50 GB, silakan dibuat dua partisi. Ya. Partisi yang pertama itu untuk sistem dan partisi yang kedua untuk data. Partisi pertama buat 30 GB. Tadi 30.000. Terus partisi yang kedua ini sisanya aja langsung. New, apply. Kayak gini. Bagi yang cuma satu juga nggak apa-apa, satu aja cukup. Oke. Ini pastikan posisinya di partisi 3 karena tadi kita alokasikan partisi 3 ini untuk sistemnya. Setelah itu klik next. Nah, ini sedang melakukan proses instalasinya. Ini bisa ditunggu, kalau cepat itu bisa 10 menit atau lambatnya itu bisa sampai 30 menit. Tergantung dari RAM-nya dan juga kecepatan baca dari si hard disk-nya atau si SSD-nya.
Kalau di komputernya nanti asli, maka nanti dia akan menyimpan tuh semua instalasinya ke dalam data C nih. Sekarang prosesnya itu. Oke, di sini ada yang ketinggalan, yang nggak bermasalah tapi ketinggalan. Yang bermasalah kayak gini nih. Yang lain ikutin nih, yang kamu berdua. Kamu klik kanan di sini, di taskbar. Terus klik task manager. Terus kamu klik di yang lain. Sudah? Dulu kita klik tas. Semua yang render tuh di yang tas. Di tas semua itu sini. Ini sambil nunggu ya. Bisa jadi kalian lebih cepat dari saya. Lu sih mencet-mencet.
Belakang dengar pasti nanti kalau mau ngeklik apa-apa pasti nanti suka muncul sketch di sana. Kalau ada tulisan sketch di sana berarti memang udah cukup case memory ya. Apalagi komputer anak-anak yang dipakainya barengan. Karena ya fokus dulu, saya lanjutkan dulu untuk videonya. Jadi modulnya nanti pas latihan tinggal kalian sambil ikutin video, saya sambil keliling sambil ngingetin. Ya. Ini lihat dulu di sini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini biar enak saya full screen ya. Nih kayak gini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini kita sudah selesai melakukan instalasi. Tinggal kita melakukan settingan-settingan awal untuk Windows kita. Di sini start dari region. Region kita itu ada di regional kita itu di Indonesia. Kamu klik Indonesia. Kalau nggak ketemu silakan dicari, pasti ada Indonesia. Cara carinya gini nih. Ini sudah dari Windows-nya itu sudah diklasifikasi. Kalau dari G ya G semua tuh. Jadi urutkan dari awal. Itu dari A, terus ada B, terus C, cari sampai I. Bagian I itu kamu pelan-pelan. Nih kalau sudah sampai I, nih pelan-pelan. Di sini ada Indonesia. Setelah itu klik yes. Nah, di sini ada is this the right keyboard layout? Jadi keyboard layout ini yang QWERTY itu standar internasionalnya. Kalau di Jepang itu beda lagi, di Arab beda lagi. Ya, maka kita buat di sini yang US aja langsung. Terus klik yes. Nah ini want to add a second keyboard layout, kita nggak usah pakai, kita langsung skip aja. Diklik skip. Ini sambil ditunggu lagi. Nah ini dia sedang menghubungkan ke internet, ya. Dia sedang proses menghubungkan ke internet. Kita tunggu aja dulu. Nanti bagi yang ketinggalan, setelah ini silakan diakses YouTube-nya. Paling nanti yang tidak bawa headset nanti akan dipinjamkan dari sekolah. Ya, sambil didengarkan videonya dan sambil diikuti. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Ya, targetnya adalah semuanya bisa nginstal hari ini. Ya. Jadi jangan sampai nggak bisa install. Kita nggak akan selesai sebelum semuanya bisa nginstal. Ya, berarti kita nggak akan bisa ngerakit sebelum bisa nginstal.
nanti kita akan atasi yang itu. Kita akan coba clear storage-nya. Ini prosesnya memang agak sedikit lama. Nah, kalau sudah sini just a moment, ditunggu dulu sebentar. Nah, dia akan melakukan proses restart ya. Ini Windows-nya sekarang sudah restart atau komputernya, virtual machine-nya sekarang restart. Restart itu kan memulai kembali ya. Hi, bukan he. We are getting everything ready for you. Sogar artiin aja yang bisa bahasa Inggris. Oke, perhatikan sini. Di sini ada how would you like to set up. Kita pilih yang set up for personal use karena kita akan menggunakan sebagai personal saja. Setelah itu klik next. Ini untuk pembuatan akun. Nah, di sini kalau kamu punya akun Microsoft, silakan bisa langsung login di sini. Tapi kalau nggak punya, kita langsung pakai offline account aja. Jadi kita nggak usah login di sini. Kita pilih yang offline account. Di sini nih, pojok kiri ini ada offline account. Dia nunggu lagi. Di sini juga kalau kamu pengen menambahkan experience yang lain, kamu harus login. Ya, kita nggak usah login. Kita pakai yang limit experience saja nih. Di pojok kiri ada limited experience. Diklik. Nah, di sini ini adalah proses untuk menamai dari PC kita. Misalkan adalah PC Erian. Ya, ini nanti nama komputernya adalah PC Erian. Ini tinggal next lagi. Nah, ini untuk membuat password. Jadi nanti Windows kamu bisa kasih password. Ini bebas passwordnya. Misalkan saya 123 aja yang gampang. Terus next. Dikonfirm ulang untuk passwordnya 123. Klik next. Nah, ini ada create security questions di mana nanti kalau kamu lupa password nanti akan diarahkan ke sini. Ya. Misalkan di sini ada pilihan yang pertama adalah what was your first pet's name? Berarti nama hewan peliharaan pertamanya ya. Misalkan namanya Udin. Ya, misal ini ya, terus next. Ini ada 3 pertanyaan, harus pilih 3 pertanyaan. Saya pilih yang what was your childhood nickname? Misalkan ini nickname nama panggilan waktu masa kecil. Misalkan Jajang. Misal ya. Next lagi. Ini yang terakhir. Saya akan pilih yang what's the name of the city where you were born. Ini tempat lahirnya di mana? Ya, saya di Zimbabwe. Enggak, saya di Dubai. Tinggal klik next. Oke, untuk security ini pastikan harus dihafalkan. Kenapa? Karena nanti pada saat kamu lupa password, kamu bisa melakukan proses untuk mengembalikan passwordnya dengan cara yang tadi. Ini tinggal klik accept. Oke, yang ini pada bagian ini kita akan memilih untuk experience yang lain, ya. Ini kita nggak usah pilih, kita skip aja langsung. Di skip. Nah, ini kita tunggu. Maka instalasinya sudah selesai. We are getting everything ready for you. This might take several minutes. Don't turn off your PC, personal komputer. Oke, baik. Ini sudah selesai instalasinya. Jadi nanti perhatikan dulu.
nanti setelah ini biar semuanya bisa melakukan instalasi, kita akan melakukan proses cleaning. Ya, kita hapus-hapusin file-file yang lain, mudah-mudahan gak ada yang nyari. Ya, kita hapus file-file berat yang ada di dalam komputernya agar nanti kita bisa melakukan instalasi. Ini saya udah selesai ya instalasinya. Jadi ada komputer nih. Komputer, dalamnya komputer. Di sini, kalau komputer kamu kuat mau install game, PES, yang lain apapun itu ini bisa. Ya. VMware ini biasanya digunakan untuk server biasanya, nanti ada server khusus untuk menjalankan servis-servis di jaringan. Ya, ini kamu mau install apapun, Netflix, ini sama seperti PC asli, sama persis. Misal, kalau di HP ada yang namanya mode cloningan ya, ada mode samaran cloningan. Ini bisa hampir sama lah, kita cloning, bukan di cloning tapi kita bikin baru, ya. Ini contohnya. Jadi di sini kamu bisa internetan nih. Saya bisa nonton YouTube di sini. Misal nih saya pengen nonton YouTube. GTA bisa, tapi asalkan PC-nya kuat. Nih, misal saya pengen YouTube. Tuh, bisa saya YouTubean di sini. Atau saya buka ini nih, yang biasa sering kalian buka. Biasanya kan kalian kalau gabut buka ini. Tuh, main masak-masak, main ular, dan yang lain-lain. Ini benar-benar sama seperti komputer kamu. Ya. Nah, karena storage kita terbatas, maka nanti pada saat setelah praktik kita akan pengulangan, kita akan latihan 2 kali biar benar-benar cek Sunda mah biar ngolotok di otak. Jadi nanti kita akan ulang 2 kali proses instalasi, baru setelah itu kita akan pengambilan nilai nanti di siang hari. Ya, kita akan ulang instalasi yang pertama, kalau udah selesai nanti bisa dihapus kembali virtual mesinnya, terus kita coba install lagi. Oke, ini saya sudah selesai melakukan instalasi. Selanjutnya, kalau kalian punya 2 partisi, nih kalau kalian punya 2 partisi, ya kalau kalian punya 2 partisi, kamu klik di this PC, maka di sini akan hanya ada 1 doang, ya, cuman hanya ada local disk C saja. Padahal tadi kita buat local disk D. Nih local disk D yang ini. Ya, ini bisa klik kanan, terus kita bisa format dulu. Kok nggak ada? Atau kamu klik di disk PC, terus klik manage. Klik manage. Nanti di sini akan ada disk management. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 28. Nih saya akan zoom. Nih. Ada 20,59 giga raw. Ini basic data untuk data yang belum dialokasikan. Ini kan kalau C udah ya. Ini kalau D, cara alokasinya tinggal kamu klik, terus klik kanan. Terus kamu pilih format. Klik format. Terus volume labelnya ini misalkan data file misalkan. Ya, file sistemnya NTFS, allocation unit size-nya default, terus klik OK, terus OK. Maka setelah ada seperti ini ada C dan juga ada data file, kamu lihat lagi di sini, maka akan kalau kita refresh, sebentar, kok tidak muncul? Ya, Windows E, disk PC, masih belum muncul nih. Kita coba cek lagi. Oke, ini kok tidak muncul ya? Nih drive D-nya justru dia masuk ke dalam
Ini adalah file ini nih. Ini bentuk file dari ini ya, dari Windows ISO-nya nih. Ini mentahan yang tadi kita pakai nih. Dalamnya seperti ini. Oke, kalau sudah selesai seperti ini tinggal kamu shutdown. Ini udah selesai ya. Pasti ini anggap kita sudah selesai semua. Kita matikan dulu. Ini sama seperti mematikan PC secara biasa. Bisa juga. Cuman biasanya dia nanti ALT4-nya langsung ya, dia harus include input secara manual dari ini ya. Nah, cara menghapusnya karena kita nanti perlu beberapa kali buat, kamu klik di sini, klik kanan terus remove. Maka remove semuanya. Ini juga kita akan remove juga. Nah, pastikan semuanya kosong seperti ini. Ya, buat kosong seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini saya akan stop dulu ya untuk recordingnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.